Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini pembelajarannya secara video pembelajaran. Dan maaf, hari ini saya ada rapat ya mengenai borang dan doakan semoga akreditasi kita itu berjalan lancar dan akreditasinya baik sekali. Pertemuan ke-12 kita akan belajar mengenai variasi biologis. Yang pertama, variasi genetis. Variasi genetis ataupun variasi pada genotip manusia itu terjadi karena pada saat individu baru terbentuk dari sel telur yang sudah dibuahi, puluhan ribu gen dari pihak sel telur dan puluhan gen dari pihak spermatozoa itu akan bergabung dalam suatu kombinasi ataupun susunan pasangan gen yang untuk setiap individu itu sifatnya unik ataupun khusus. Gen ini bagi dari DNA yang terdapat pada kromosom itu struktur di dalam inti sel dengan kemampuannya untuk merekam ciri tertentu dari sifat pewarisan dari kedua orang tuanya. Dan ini merupakan unit dari setiap kromosom yang menunjukkan ciri tertentu dari kedua pihak orang tua pada generasi berikutnya yang mereka hasilkan. Bila pihak ibu memiliki N pasangan gen yang tidak identik, dan pihak ayah juga demikian untuk pasangan gen yang lain, maka melalui sel-sel kelamin masing-masing pihak, itu akan tersedia 4N kemungkinan kombinasi gen yang berbeda. Jika 100 saja dari puluhan ribu gen itu berlainan, maka kemungkinan kombinasinya itu adalah 4 pangkat 100. Dan pastinya setiap individu itu memiliki susunan gen yang spesifik. Kemudian bagaimana kembar dari kasus kembar anak itu dari satu sel telur, ini berkaitan dengan reproduksi aseksual. Sampai taruh sel telur yang sudah dibuahi, prosesnya merupakan proses reproduksi seksual. Tapi bila kemudian sigot ini membelah diri menjadi 2 ataupun lebih individu, maka reproduksi hasil pembelahan ini merupakan reproduksi aseksual, yang artinya produk pembelahan ini tentu akan mengandung susunan ataupun kombinasi gen yang identik. Jadi pada bayi yang sehat itu, saat dia bentuknya masih zigot, dan zigotnya ini membelah ternyata, kemudian tumbuh menjadi embrio. Nah, embrio inilah yang akan menjadi cikal bakal dari bayi kembar. Namun bila terjadi kelainan, misalnya mutasi itu ya, ini bisa dilihat itu variasi genes itu tidak terbatas pada susunan atau kombinasi gen orang tua yang heterozigot saja, tetapi juga saat ini dia itu mengalami mutasi ataupun kelainan pada gennya, otomatis ini juga akan menyebabkan ini bayi kembar yang sama tetapi mengalami cacat, baik cacat dari organ tubuhnya yang bisa saja tidak bisa berpisah ataupun dari siwat-siwat penyakit yang diwarisi yang sama pada kedua anaknya ataupun lebih. Variasi genetis ini dalam bentuk ciri yang nampak itu ada gen tunggal, misalnya golongan darah A, B, AB ataupun O. Akan berubah sepanjang hidup, jadi ini akan terus diwarisi kepada keturunannya. Misalnya golongan darah A bertemu dengan B, anaknya bisa A atau B, tapi jika gen-gennya misalnya bertemu antara gen IA, IO, gen IB, IO, maka keturunannya itu kemungkinan juga akan memiliki golongan darah O. Kemudian sekumpulan gen, misalnya warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain, ini terpengaruh keadaan lingkungan, yang di sini terpengaruh adalah wujudnya, tetapi yang tetap adalah kemampuan menunjukkan sifat lahirianya. Ini gambar titik 1.2 adalah diagram sederhana pewarisan sifat sebagaimana ditemukan Gregor Mendel, itu menunjukkan 2 pasang kromosom dalam satu individu jantan dan satu indukan betina. Pada satu pasang kromosom induk diploid, ini terdapat satu gen yang punya 2 alel, yaitu A besar atau A kecil. Kemudian pasangan kromosom lainnya, itu juga ada 2 alel, B besar dan B kecil, menurut aturan pertama hukum Mendel, hukum sekresi ataupun pemisahan.
Dalam proses seluler meiosis ataupun proses terjadinya meiosis, yang terjadi adalah pada sel nutfah ini menghasilkan sel telur dan sperma yang sifatnya itu haploid ataupun separuh dari indukannya. Kedua alel gen ini akan diwariskan secara acak pada gamet tersebut. Jadi misalnya dalam kasus tersebut sekitar separuh gamet yang dihasilkan punya alel A besar dan separuh lainnya punya A kecil. Menurut aturan kedua hukum Mendel, hukum penggabungan secara bebas, alel-alel berbagai gen ini akan bergabung secara independen dalam meiosis sehingga dalam kasus tersebut diperkirakan ada 4 tipe gamet, yaitu AB besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan AB kecil, dengan jumlah yang seimbang. Pada produksi generasi keturunan diploid berikutnya, gamet-gamet tersebut bisa bergabung menghasilkan aneka ragam kombinasi genotip, terutama kalau ada banyak gen yang terlibat. Akan tetapi, alel tiap gen ini tetap mempertahankan identitas khas mereka sepanjang proses reproduksi seksual. Itulah sebabnya proses demikian ini disebut pewarisan sifat keras yang menjadi ciri segenap kehidupan dari tumbuhan erkis hingga manusia. Ini adalah gambar kromosom pada manusia pada kromosom nomor 4 dan sifat kelainan ini biasanya diturunkan pada kromosom nomor 4 pada manusia. Dan jadi pada penelitian-penelitian ya biasanya itu penelitian kromosom itu biasanya untuk mendeteksi awal dari suatu kelainan pada penyakit manusia sehingga bisa diterapi genetik untuk diputuskan pada bagian kromosomnya pada jarak keberapa diganti dengan kromosom baru yang sehat sehingga baik itu indukan ataupun anaknya itu bisa sehat kembali. Gambar 3.3 ini adalah contoh silsilah pewarisan penyakit Huntington lambang hitam melalui 5 generasi keluarga Peninsula. Melalui silsilah keluarga seperti inilah dasar genetika HD dipelajari. Pada generasi pertama itu bisa dilihat yang perempuan menderita penyakit, kemudian menikah dengan laki-laki normal. Untuk generasi kedua, baik laki-laki dan perempuan itu sama, menderita penyakit Huntington. Kemudian pada generasi ketiga, yang perempuan itu menurunkan sifat penyakitnya itu pada anakan perempuannya. Mungkin ini anak perempuan yang terakhir, bungsu, yang memiliki sifat resesif ataupun dominan. Kemudian pada laki-laki yang menderita penyakit ini, dia menurunkan penyakit tersebut itu pada anaknya, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian pada generasi keempat, rasio penyakit ini lebih banyak diturunkan dari ibunya. Pada laki-laki itu hanya satu, dan laki-laki yang menderita penyakit Huntington menikah dengan perempuan normal. Pada keturunan generasi kelima, baik laki-laki dan perempuan, anaknya itu menderita penyakit tersebut. Sama pada generasi kedua yang menurunkan penyakit tersebut pada anak laki-laki dan perempuan. Gambar 4.3 ini adalah faktor-faktor evolusi yang bertanggung jawab atas keragaman gen hemoglobin pada manusia. Ada gen globin leluhur, gen alfa dan beta, itu mengalami duplikasi, perbanyakan, mutasi, dan terposisi, dan akhirnya terbentuk kelompok gen alfa dan beta pada kromosom 16 dan 11. Ini gambar 5.3, diagram pengaruh seleksi alam, jadi adanya pengaruh luar pada evolusi penuaan atas probabilitas rata-rata B, kesintasan organisme pada berbagai kelompok umur dalam populasi yang terbagi menurut umurnya. Dalam populasi hanya terjadi kematian karena kecelakaan dan tidak terjadi penuaan, maka P1 dan P2 sama dengan PN tidak sama dengan 0. Yang bawah itu dua alternatif hipotesis perihal bagaimana berkurangnya tekanan seleksi ini seiring bertambahnya umur dalam suatu populasi yang terdiri dari individu yang bereproduksi bisa menimbulkan ciri gen yang negatif dan positif terkait umur yang khas penuaan. Di semua diagram, ukuran lingkaran ini sebanding dengan jumlah individu pada tiap kelompok umur, sedangkan tanda panah itu menunjukkan dampak pada populasi, ke kiri itu merujuk ke kesintasan relatif, kemudian ke kanan itu merujuk pada kesuburan yang relatif. Untuk variasi fenotip ini, fenotip itu artinya hasil interaksi antara lingkungan hidup dengan genotip sejak saat terjadi pembuahan di sel telur. Wujud fisik yang tampak itu bisa dilihat secara langsung, diukur, dihitung, dan diuraikan.
Kemudian pengaruh yang pertama datang dari lingkungan di sekitar zigot, itu berada dalam lingkungan kandungan, dan setelah lahir itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi pengaruh fenotipnya itu pada orang tua bisa saja itu sama ataupun berbeda pada anaknya, tergantung nanti dia itu menerima asupan dari lingkungan kandungannya ataupun dari luar lingkungan saat dia sudah lahir. Ini bisa dilihat ini kedua orang tuanya warnanya putih, kemudian anakannya mungkin karena geografisnya berbeda jadi hitam, kemudian perawakannya juga mungkin lebih pendek, tapi pada sifat-sifat fenotip yang lain, entah itu matanya, hidungnya, ataupun mulutnya itu mungkin sama. Jadi masih ada sifat kenampakan yang itu masih tetap diwarisi pada anaknya. Kemudian ini ya, sampai kurang lebih minggu ke-7 di dalam kandungan, ketika ukuran embrio manusia itu sudah 14 milimeter, tidak tampak perbedaan kelamin antara embrio laki-laki ataupun perempuan, baik dari wujud luar maupun dari alat kelamin embrio. Sekalipun embrio tersebut sudah bergenotip yang jelas, baik itu XY, perempuan ataupun XY, bahkan terjadi kelainan itu, mulai minggu ke-7 itu di dalam kandungan dan seterusnya kelenjar kelamin embrional yaitu gonad berubah menjadi testis bila berpola genetis XY dan tentu saja ini bila tidak ada gangguan dari lingkungan. Nah, maksudnya ini gangguan dari entah itu zat-zat kimia, makanan, ataupun hal lainnya yang bisa menyebabkan mutasi. Perubahan gonad menjadi ovarium bila pola genetis embrio itu perempuan, dan ini juga bila tidak ada gangguan dari lingkungan bisa dilihat pada minggu ke-10. Oleh karena asal pertumbuhan dan perkembangan fenotip laki-laki dan perempuan dari suatu wujud yang netral, maka tidak sulit untuk melihat bahwa fenotip penampakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu merupakan suatu deretan fenotip yang kontinu dan bisa dilihat pada letak kromosomnya ya. Misalnya pada kromosom manusia itu kromosom manusia itu terdiri dari 22 pasang autosom sel tubuh dan satu pasang kromosom sel kelamin ataupun kromosom. Jadi pada manusia itu jumlah pasangan kromosomnya itu ada 46. Kemudian konstitusi badan ataupun habitus paling mudah ini diamati pada individu yang sudah mencapai umur pubertas dan belum mengalami involusi fisik yang meluas lewat umur sekitar 60 tahun. Ini saya belum tahu, bisa dicari nanti di Google apa itu artinya. Kemudian untuk ras subspesies Homo sapiens, populasi manusia yang berbeda dari populasi yang lain dalam hal frekuensi sejumlah gen tertentu. Jumlah gen yang membawa perbedaan itu merupakan sejumlah kecil dari genotik total. Oleh karena itu, perbedaan genetik yang kecil dari semua individu populasi, dari mana saja itu bisa kawin dan menghasilkan turun yang subur. Ini tidak mungkin jika perbedaan genetiknya besar. Hakikatnya, populasi yang berkembang baik menurut hukum genetika sesuai dengan konsep Mendel, dan karenanya dalam keadaan berubah akan terus. Walaupun ada yang berubah cepat, ada yang lambat, tetapi semua akan berubah menurut waktunya. Ciri-ciri ragawi ini merupakan landasan untuk pembagian rasiologi dewasa. Di masa lampau ini tidak berlaku dan di masa yang akan datang tentunya akan berubah tergantung kecepatan perubahan genetiknya. Jadi alam itu tidak pernah statis dan akan terus berubah. Jika alam berubah, otomatis juga akan terjadi perubahan pada makhluk hidupnya. Kemudian untuk pembagian ras untuk warna kulit itu ada ras mongoloid, kaukasoid, negrit, australomelanesid, dan kausanoid. Ini tergantung letak geografisnya itu, entah dari iklimnya ataupun cuacanya sehingga warna kulitnya itu berbeda. Kemudian antar individu dalam suatu populasi itu ada dua, ada polimorfisme, ini adalah variasi manusia di dalam suatu populasi tertentu. Jadi bisa dilihat itu perbedaannya dalam suatu populasi itu apakah banyak kesamaan ataupun perbedaannya. Kemudian ada politisme, ini adalah variasi manusia antara dua ataupun lebih populasi. Ini bisa dilihat itu dari berbagai orang ini dengan warna kulitnya yang coklat, tetapi itu akan bisa dilihat itu perawakan dari wajahnya itu, yang dimana itu bisa ditentukan ataupun diprediksi
mana yang memiliki keanggotaan yang sama dalam keluarganya. Dan variasi inilah yang menimbulkan perbedaan di antara peringkat sederajat dan akan timbul pertanyaan, mengapa Anda dengan temannya berbeda, kemudian juga dengan orang Arab ataupun orang luar negeri itu akan berbeda. Ini tergantung dari ini ya, dari pasangannya, kemudian dari letak geografisnya. Dan ini bisa juga terjadi karena masa hidup yang telah dilalui manusia itu sudah melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.